Halo teman-teman, selamat datang di channel Ken and Bram Series. Ini adalah edisi horor episode keempat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subrek, didudul dulu tombol subreknya, karena subrek dari kalian adalah penyemangat kami untuk terus berkarya. Masa iya sih cuma delok saja tidak didudul subreknya? Kisah kita kali ini akan menceritakan tentang korban pembunuhan yang meneror para pelakunya. Tokoh utama dalam cerita ini ada 7 orang, 6 orang pelaku dan 1 orang korban. Para pelaku sebut saja namanya Dito, Raffi, Albar, Narji, Tada, dan Dani. Sementara korban bernama Zuhdi. Di sini Ken dan Bram sebagai pelengkap yang ikut terdampak teror dari hantu korban pembunuhan. Seperti apa kengerian kisahnya? Langsung saja kita simak kisah berikut ini. Pagi itu, warga di sekitar lingkungan Ken dan Bram dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad laki-laki yang terbakar di sebuah hutan yang agak jauh dari desa. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang peternak yang hendak mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dia yang awalnya cuma ingin mencari rumput saja harus dikejutkan oleh kejadian yang mengerikan. Saat pertama kali sampai di lokasi, dia langsung mencari rumput saja seperti biasanya. Ketika melihat sekeliling, dia terkejut melihat sisa-sisa pembakaran. Tumben-tumbenan ada orang bakar-bakar di hutan. Pasalnya kemarin saat dia mencari rumput di sekitar lokasi itu juga belum nampak ada sisa-sisa pembakaran. Ditambah lagi saat itu arang dari sisa pembakaran masih mengeluarkan sedikit asap yang menandakan kalau acara bakar-bakaran baru terjadi semalam atau menjelang fajar. Karena jika dilakukan kemarin siang, tentu sudah tidak ada bara yang menyala. Dia masih berpikir positif. Mungkin semalam ada sekelompok anak muda yang sedang melakukan acara bakar-bakaran. Di desa itu biasa disebut dengan mayoran. Sudah lazim di desa itu kalau ada sekelompok anak muda yang ngumpul, biasanya diisi dengan acara mayoran. Seperti bakar singkong, kebrok, jagung, kadangkala ayam atau hewan lain hasil buruan. Maklumlah, namanya juga tinggal di desa pelosok, belum kenal whisky. Tapi masa iya mayoran nyampe ke tengah hutan? Biasanya kan di perempatan kampung atau tempat mereka ngumpul yang masih dalam lingkup desa juga. Ini mencurigakan, gumamnya dalam hati. Dia mulai memperhatikan dengan seksama sisa-sisa pembakaran tersebut. Dia mulai curiga karena benda yang dia kira arang itu bentuknya terlalu besar untuk ukuran kayu yang biasa digunakan mayoran. Dilihat lebih teliti lagi, dia semakin curiga karena benda tersebut lebih mirip tubuh manusia dengan tangan dan kaki yang agak terlentang. Untuk lebih memastikan, dia mendekati lokasi tersebut. Saat sudah sampai, dia benar-benar terkejut. Benda yang ada di depan matanya sangat mirip dengan jasad manusia. Antara percaya dan tidak percaya, dia mencoba untuk lebih memastikan lagi dengan menusuk-nusuk jasad tersebut menggunakan ranting yang ada di sekitar. Pada saat menusuk-nusuk jasad itu, ada bagian tubuh yang terkelupas.
Dalamnya putih kemerah-merahan, dan dari daging yang terkelupas itu masih ada sedikit darah yang menetes. Seketika dia lari tunggang langgang menuju perkampungan. Sepanjang jalan dia berteriak-teriak minta tolong sekencang-kencangnya. Seketika situasi menjadi heboh. Berduyun-duyun mereka mendatangi lokasi. Semua mata terbelalak menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Seumur-umur baru kali ini mereka melihat jasad yang terbakar. Tak ada satupun orang yang berani menyentuh. Bahkan ada yang langsung mual-mual melihat jasad itu. Banyak pula wanita yang menangis histeris. Tak berapa lama pihak kepolisian datang untuk mengamankan keadaan dan langsung melakukan penyelidikan. Beberapa waktu berlalu, pihak kepolisian menyimpulkan kalau jasad tersebut adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang. Itu terlihat dari daging dalam yang lebam di banyak tempat. Beberapa tulang patah, perut robek, serta, mohon maaf, duburnya ditusuk dengan kayu. Setelah korban meninggal, jasadnya lalu dibakar. Mungkin para pelaku bermaksud untuk menghilangkan jejak. Dan pihak kepolisian juga memastikan kalau peristiwa tersebut memang baru terjadi semalam. Tapi pihak kepolisian masih belum dapat mengidentifikasi identitas korban. Sampai akhirnya ada warga yang melaporkan kehilangan salah satu anggota keluarga dengan spesifik yang sama. Ciri-cirinya persis seperti jasad yang ditemukan terbakar. Kepolisian mengarahkan pihak keluarga untuk melihat jasad tersebut. Mereka diarahkan ke rumah sakit untuk keperluan identifikasi. Setelah melihat dengan seksama, mereka memastikan kalau itu adalah benar anggota keluarga mereka yang hilang. Ternyata jasad itu adalah warga desa setempat juga. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan perburuan pelaku pembunuhan. Hanya dalam waktu 6 jam, 2 orang pelaku ditangkap. Sementara keempat pelaku lain masih buron, termasuk otak pembunuhannya. Kabar yang beredar, ada pelaku yang kabur sampai keluar pulau. Tapi itu hanya isu, biar kepolisian yang membuktikannya. Parahnya, kelima pelaku adalah warga setempat juga. Cuma satu saja yang dari desa sebelah. Mereka semua, para pelaku termasuk korban, adalah teman satu tongkrongan. Pengejaran semakin gencar dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan akhirnya semua pelaku dapat ditangkap. Mereka dijatuhi hukuman antara 15 sampai 20 tahun penjara. Selama di penjara, Dito, seotak kejahatan, selalu dihantui arwah Zuhdi. Bahkan saat tidur pun, bayangan arwah Zuhdi seperti masih nampak di pelupuk mata. Setiap menjelang malam, seperti ada yang mengawasinya di pojokan sel tahanannya. Dito menjadi tak tenang dan selalu teringat kejadian malam itu. Keluarga yang berkunjung merasa kasihan, tapi tetap tidak membenarkan apa yang dia lakukan bersama teman-temannya. Sekarang kita masuk ke kronologi peristiwanya ya. Sore itu, Dito bertemu dengan Raffi, temannya dari kampung sebelah yang baru pulang dari perantauan. Karena masih punya banyak uang,
Raffi mengajak Dito untuk pesta miras nanti malam. Dito juga disuruh mengajak teman-teman yang lain. Dito pun setuju dan langsung mengabari teman-temannya yang Raffi juga sudah kenal. Di malam harinya, terkumpullah 6 orang di pojokan kampung. Mereka semua menunggu Raffi. Tak lama, Raffi datang dengan membawa 10 botol miras berikut snack dan oplosan lainnya. Di tempat itu juga, pesta miras dimulai. Awalnya mereka fine-fine aja, sampai habis 5 botol baru mereka mulai merasa keliengan. Dito berinisiatif untuk mengakhiri saja pesta malam itu dan melanjutkan lagi besok malam. Mereka semua setuju karena merasa sudah tidak kuat lagi. Kecuali Zuhri yang masih ingin lanjut. Dia memaksa teman-temannya untuk tetap lanjut sampai habis. Tapi keenam temannya tidak mau dan memilih untuk pulang saja. Karena pengaruh alkohol, Zuhri mulai mengeluarkan kata-kata kasar dengan nada mengejek. Raffi yang notabene bos malam itu tersulut emosinya dan sempat ingin muntah. Tapi dicegah oleh Dito agar tidak terjadi pertengkaran. Zuhri yang sudah dalam pengaruh alkohol malah ganti mengejek Dito bahkan sampai ke orang tuanya. Di titik itulah Dito terpancing emosinya dan mulai merencanakan sesuatu. Dito mengajak kelima temannya sedikit menjauh dari Zuhri. Tak lama mereka semua kembali dan menerima ajakan Zuhri untuk lanjut sampai habis. Awalnya Dito cuma merencanakan kalau nanti Zuhri benar-benar teler, dia akan mempreteli semua pakaiannya dan membiarkannya tidur telanjang sampai pagi. Gak taunya Zuhri makin mabuk, makin nyerocos mulutnya. Bukan cuma Dito dan Raffi yang dikatain, semua teman-temannya dikata-katain. Bahkan sampai aib orang tua pun diucapin. Disitulah Dito sudah tak tahan lagi dan langsung memukul wajah Zuhri. Spontan teman-teman yang lain ikut mengeroyok Zuhri. Karena sama-sama dalam pengaruh miras. Mereka menghajar Zuhri dengan beringas. Tak ada yang melerai. Mereka menghajarnya habis-habisan. Baru berhenti saat mereka merasa lelah. Sejenak mereka terdiam saat mulai ada sedikit kesadaran. Yang pertama kali mereka lihat adalah baju mereka berlumuran dengan darah. Dan tubuh Zuhri sudah tak bergerak. Dito pun mengajak teman-temannya membawa tubuh Zuhri masuk ke dalam hutan lalu membakarnya. Mereka menurut saja apa kata Dito, karena sebenarnya mereka sendiri bingung mau ngapain. Dan sejak peristiwa itulah kehidupan warga menjadi tidak tenang, karena arwah Zuhri mulai bergentayangan. Suasana di sekitar lokasi pembunuhan berubah menjadi mencekam. Setiap malam, mulai pukul 9 sering terdengar suara tangisan disertai bau daging terbakar. Satu hal yang lazim dialami oleh banyak orang. Ken dan Bram juga tak luput dari teror hantu itu. Pernah suatu malam, Bram kebelet BAB. Dia pun mengajak Ken menemaninya ke sungai. Maklumlah orang kampung kalau BAB masih di sungai, karena di rumah mereka belum ada fasilitas MCK. Awal-awal Ken ragu karena untuk menuju lokasi sungai yang biasa dijadikan tempat BAB warga, mau tak mau harus melewati area pembunuhan tersebut. Tapi akhirnya Ken mengiyakan, siapa tahu besok-besok giliran dia yang kebelet BAB. Berangkatlah mereka menuju ke sungai. Saat sudah mendekati area pembunuhan,
Bram mulai mencium bau sangit. Dia melirik sedikit ke arah Ken. Melihat Ken tidak bereaksi apa-apa, Bram melanjutkan langkah kakinya. Dia hanya diam, tidak menceritakan apa yang dia alami. Khawatir Ken menjadi takut lalu kembali pulang. Saat hendak turun ke sungai, sayup-sayup terdengar suara tangisan. Spontan, Bram menghentikan langkah kakinya. Kembali, dia melirik ke arah Ken. Dilihatnya, Ken hanya menunduk saja. Bram sedikit merasa tenang, merasa Ken tidak mengalami apa yang dia alami. Saat Bram hendak kembali melangkahkan kaki, betapa terkejutnya dia melihat sosok pocong muka gosong dengan kain kafan compang-camping. Banyak sobekan di sana-sini. Pocong itu berdiri tepat di samping jalan yang menuju ke arah sungai. Bram berteriak ketakutan. Dia langsung berbalik arah dan lari sekencang-kencangnya. Dilihatnya, Ken sudah jauh di depan. Ternyata Ken dari tadi sudah melihat sosok pocong itu, tapi dia hanya diam saja, tidak berani berkata apa-apa. Terpaksa malam itu Bram BAB di pekarangan, persis seperti kucing. Yang penting tidak lihat hantu, pikirnya. Ada juga seorang warga yang saat itu sedang menunaikan hajat di sungai. Waktu belum terlalu malam, baru saja habis isya, sekitar pukul 7 sampai 7.30 malam. Suasana juga belum benar-benar sepi. Sesekali masih ada kendaraan lewat. Itu yang membuatnya berani menunaikan hajat sendirian sambil menikmati sebatang rokok. Saat lagi enak-enaknya, samar-samar dia melihat gumpalan berwarna putih. Tidak jelas itu benda apa, karena pencahayaan di lokasi itu agak redup. Dia kira itu cuma kabut. Diabaikan saja benda tersebut, sambil terus melanjutkan hajat dengan tetap menikmati sebatang rokok. Lama-lama benda tersebut semakin mendekat, semakin dekat, semakin dekat. Tiba-tiba benda itu bergerak dengan cepat dan tepat menuju ke arahnya. Dia langsung terjungkal ke belakang saat benda tersebut hampir menabraknya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas benda apa itu karena gerakannya yang begitu cepat. Rokoknya terhanyut, tubuhnya basah kuyup. Dengan perasaan kesal, dia melontarkan kata-kata kasar. Saat dia mendongak ke arah benda itu yang berhenti tepat di atas sungai, dia mulai memperhatikan dengan seksama. Lama-lama semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, hingga akhirnya benar-benar nampak dengan sangat jelas kalau benda tersebut adalah sesosok pocong yang bermuka gosong. Kain kafannya compang-camping, bau sangit pun mulai menyeruak. Saat sadar bahwa itu adalah sosok pocong bermuka gosong, dia langsung lari sekencang-kencangnya sampai lupa memakai celana. Pernah juga ada orang asing yang kebetulan lewat di jalan itu. Mereka adalah pasangan suami istri yang tidak tahu menahu soal cerita yang baru-baru ini terjadi. Mereka hanya kebetulan lewat saja, pas tengah malam pula. Saat sedang melintas, tiba-tiba ban motor mereka kempes, depan belakang lagi. Terpaksa mereka berdua turun dan mendorong motor itu semampunya. Lelah mendorong, mereka pun memutuskan untuk menepi dan duduk di pinggir jalan, tepat di samping lokasi bekas pembunuhan. Sambil berharap ada orang lewat yang bisa dimintai bantuan. Baru beberapa saat duduk, mulai tercium bau sangit, seperti daging dibakar. Mereka berpikir,
Mungkin lagi ada orang mayoran dan aromanya terbawa angin sampai ke situ. Beberapa saat duduk, si istri merasa ingin buang air kecil. Ditengoknya di bawah ada sungai. Dia pun hendak turun ke bawah tanpa ditemani sang suami. Karena sungai itu memang berada tepat di bawah jalan, tinggal tengok saja kelihatan. Cuma jalan turunnya saja yang agak memutar sedikit. Lagian di situ juga ada lampu jalan meski agak buram. Jadi suaminya disuruh menunggu motor saja. Tanpa ada rasa takut, dia langsung berjalan ke arah sungai. Baru beberapa langkah, belum sampai di jalan turun yang langsung mengarah ke sungai, dia berhenti, tertegun, matanya terpusat ke satu arah. Diam tak bergerak, juga tak bersuara. Beberapa saat kemudian, si suami melirik ke arah istrinya. Dilihatnya, si istri diam saja tak bergerak. Dia mulai memanggil-manggil istrinya, tapi tak ada jawaban. Merasa agak aneh, dia berjalan menghampiri si istri. Ditepuk-tepuk pundaknya berkali-kali, tapi si istri tetap saja diam, tak ada respon apapun. Dia maju ke depan. Dilihatnya si istri dia membisu dengan mata melotot tak berkedip sedikit pun dan tertuju pada satu arah. Saat dia melihat ke arah yang dilihat istrinya, betapa terkejutnya dia melihat sesosok pocong berwajah gosong yang sedang beradu pandang dengan istrinya. Dia langsung menarik istrinya ke belakang, meski dengan agak menyeretnya, karena si istri masih tetap diam membisu, tak bergerak. Setelah agak jauh, sekitar 5 langkah, barulah si istri tersadar dan langsung berteriak histeris. Mereka berdua segera bergegas lari menjauh dari tempat itu dan masuk menuju arah perkampungan. Saat sudah masuk di dalam perkampungan, mereka tetap berteriak-teriak meminta tolong. Ada beberapa orang keluar menghampiri. Ada 5 orang waktu itu. Mereka pun menceritakan apa yang baru saja menimpa mereka dan meminta tolong ditemani untuk mengambil kembali motornya. Awalnya para warga enggan karena perasaan mereka semua sama, takut. Tapi karena kasihan, akhirnya si suami diantar juga untuk mengambil kembali motornya. Ada 3 orang lelaki yang mengantar, sementara 2 lagi perempuan tetap di situ menemani si istri. Berangkatlah 4 orang untuk mengambil sepeda motor dengan berjalan kaki, karena lokasinya juga tidak terlalu jauh dari rumah penduduk, cuma di ujung desa saja. Ketika hampir sampai di tempat motor itu diparkir, sekitar 10 meter, bau daging terbakar mulai menyeruak. Mereka berempat mencium bau itu. Agak ragu sejenak untuk tetap melanjutkan langkah kaki dan ingin kembali saja. Baru besok pagi motor itu diambil. Tapi salah seorang warga meyakinkan untuk tetap mengambil motor itu. Sudah kepalang tanggung katanya. Yang lain pun akhirnya setuju juga. Sebelum melanjutkan langkah, warga yang pemberani itu berucap, "Kami di sini tidak ingin mengganggu, cuma mau mengambil motor saja. Tolong jangan menampakkan wujud." Benar saja, malam itu tak muncul penampakan. Mereka berempat bergegas mendorong motor itu secepat yang mereka bisa, dengan tetap diiringi bau asap daging terpanggang. Sepanjang perjalanan, bau sangit itu tetap ada, seperti menempel di hidung. Baru hilang setelah mereka masuk area perumahan warga. Malam itu juga, sepeda motor itu diperbaiki dengan membangunkan salah seorang warga yang memang berprofesi sebagai jasa perbengkelan di rumahnya. Setelah motor itu jadi, sepasang suami istri itu langsung bergegas pergi. Tak lupa sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berdua mengucapkan terima kasih dengan sangat
kepada warga yang sudah bersedia membantu. Lama-lama para warga mulai resah. Kehidupan mereka yang tenteram berubah jadi menyeramkan. Tapi mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Pasalnya, almarhum sendiri sudah ditahlilkan layaknya orang-orang. Jasadnya juga sudah dimakamkan sebagaimana mestinya. Tapi kenyataannya, arwahnya masih gentayangan. Sampai akhirnya ada salah seorang warga yang memberikan informasi kalau di desa seberang ada seorang pawang yang biasa berkomunikasi dengan arwah gentayangan. Pihak keluarga sangat setuju dengan agenda mendatangkan sang pawang, karena sebenarnya mereka juga merasa risih mendengar anaknya yang sudah dikebumikan masih saja menjadi bahan pergunjingan. Inginnya masalah itu cepat berlalu agar luka yang menggores hati lekas terobati. Berangkatlah beberapa orang mendatangi sang pawang guna meminta bantuan. Setelah pawang itu datang, acara ritual pun dilakukan. Benar saja, saat acara ritual itu sedang berjalan, sosok pocong gosong hadir di tengah-tengah mereka. Meski tidak ada yang melihat wujudnya, tapi semua orang dapat merasakan kehadirannya lewat gejala-gejala yang ada. Seperti angin yang berhembus kencang, suasana yang tiba-tiba berubah jadi mencekam, bau asap daging dipanggang, juga ada suara rintihan yang terdengar sangat lirih. Kehadiran dari sosok pocong gosong itu tidak lama, cuma beberapa menit, mungkin sekitar 3 menitan saja. Saat suasana sudah kembali tenang, seperti sedia kala, sang pawang menjelaskan kalau sebenarnya sosok pocong gosong itu tidak bermaksud mengganggu. Dia cuma ingin minta tolong agar bagian tubuhnya yang masih tercacar untuk ikut dikebumikan. Sayangnya pocong itu tidak bisa berkomunikasi dengan warga. Bagaimana bisa berkomunikasi? Baru menampakkan wujud saja orang-orang sudah berlarian. Lagian siapa juga yang tidak takut lihat penampakan pocong muka gosong lagi? Kan seremnya jadi double. Para warga langsung bertanya, bagian tubuh mana yang hilang dan berada di mana. Besok akan mereka ambil dan langsung dikebumikan. Sang pawang menjelaskan kalau pocong itu sendiri tidak tahu di mana letaknya. Dia cuma bilang kalau sebagian daging perutnya masih tercacar. Keesokan harinya, warga desa berduyun-duyun mencari potongan daging tersebut. Mereka mendatangi lokasi kejadian, menyisir setiap bagian. Tak ada potongan daging yang nampak. Cuma ada percikan darah yang masih menempel di dedaunan. Mereka lalu mendatangi tempat pembakaran, memungut satu persatu arang sisa pembakaran. Masih tetap tak ditemukan. Ada yang bilang kalau arang dan abu itu saja yang dikebumikan, karena potongan daging itu sudah menjadi abu. Tapi banyak yang menyanggah pendapat itu, karena untuk membuat daging menjadi abu itu butuh kayu yang sangat banyak. Kalau cuma sedikit kayu seperti itu, ya cuma bikin gosong saja. Sampai kemudian ada warga yang mengusulkan agar menyisir dari lokasi pembunuhan sampai ke tempat pembakaran. Karena berdasarkan keterangan dari tersangka, jasad itu diseret bukan digotong. Para warga pun kembali ke lokasi pembunuhan, lalu menyisir jalan yang digunakan untuk menyeret jasad itu. Tentu saja para tersangka tidak menyeretnya melalui jalan setapak yang biasa digunakan warga menuju hutan. Tapi mereka menyeretnya melalui semak belukar guna memotong jalan atau juga untuk menyamarkan jejak. Sampai mereka masuk ke dalam rimbunan yang cukup lebat, baru mereka membakarnya di sana. Pada saat warga menyisir semak belukar itu, tercium bau busuk. Meski tidak terlalu menyengat, mereka mulai menyisir area tersebut dengan teliti. Benar saja, di tempat itu mereka menemukan sepotong daging yang sudah dipenuhi telur lalat.
Bahkan sudah ada beberapa belatung kecil yang bergerak. Setelah telur lalat itu sedikit disibak, mereka yakin kalau itu adalah potongan daging yang dicari. Karena dari balik tumpukan telur lalat itu masih nampak kulit manusia. Mereka lalu membungkusnya dan bergegas ke makam untuk mengebumikan. Sejak potongan daging itu disatukan dengan jasadnya, memang sudah tidak ada lagi warga yang mendapat teror dari pocong muka gosong. Tapi setiap kali melewati tempat pembantaian itu, perasaan merinding masih mengikuti. Terbayang kekejian yang pernah terjadi. Itu tadi sepenggal cerita tentang salah satu efek terburuk dari minuman keras. Untuk efek yang lain tentu ada dan mungkin akan kami sajikan di cerita-cerita yang berbeda. Untuk efek yang ringan, saya rasa tidak perlu dibikin cerita. Bisa kalian kira-kira sendirilah ya. So, miras itu memang ada manfaatnya. Ya, memang ada manfaatnya. Tapi cuma sedikit. Lebih banyak efek buruknya. Kalau kita berpikir rasional, untuk apa sih kita mengorbankan sesuatu yang banyak demi untuk mendapatkan yang sedikit? Kalau sampai ada orang yang rela mengorbankan sesuatu yang banyak demi mendapatkan yang sedikit, ya itu berarti cara berpikirnya sedang tidak rasional, ya kan? Toh kita bisa mendapatkan sedikit efek positif dari miras dengan cara lain yang lebih baik. Contoh, ada yang bilang dia minum miras itu untuk menghangatkan badan. Emang cara menghangatkan badan cuma itu doang? Kan masih banyak cara lain yang lebih baik, seperti minum teh hangat, mandi air hangat, dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang untuk meningkatkan gaya hidup. Gaya hidup apaan? Tolol iya. Jujur ya, gue kalau ngelihat orang mabuk itu kasihan, bener kasihan. Segitunya nyari pelarian hidup. Coba deh kalian perhatikan orang yang lagi mabuk. Emang ada gaya apaan barusan? Yang ada kelihatan tolol kan? Iya kan? Tapi ya begitulah hidup. Ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Ya namanya juga orang banyak. Di sini kita cuma mengajak untuk berpikir secara rasional ya. Soal pilihan ya terserah kalian. Itu hidup kalian mau diarahkan kemana ya suka-suka kalian. Toh nanti yang dimintai pertanggungjawaban juga kalian, bukan kita, ya kan? So, itu saja cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya.